Saudara, pada pagi siang hari ini kita akan membahas mengenal kehendak Tuhan, saudara. Bagian yang kedua, minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan ingin menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita itu lebih besar daripada keinginan kita untuk mengenal kehendak Tuhan. Kehidupan ini, saudara, Tuhan yang kasih Tuhan. Yang Tuhan beri ini kehidupan ini, saudara. Dan adalah salah kalau kita tidak menanyakan bagaimana kita harus menghandle kehidupan ini, saudara. Dan banyak orang, saudara, hidup menjalani kehidupan ini tanpa bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini, saudara. Apa yang saudara setiap pagi pikirkan, saudara, pada waktu saudara bangun pagi? Apakah saudara bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku? Atau saudara akan terperangkap dengan rutinitas sehari-hari sehingga pokoknya aku akan menjalani dengan baik, pokoknya apa yang aku inginkan aku bisa dapatkan, pokoknya apa yang aku lakukan bisa berhasil, sudah, itu yang paling penting, enggak ada yang lebih penting lagi. Minggu yang lalu saya mengatakan bahwa sukses itu bukan mendapatkan uang sebanyak mungkin, sukses itu bukan menjadikan orang yang tenar sehebat mungkin, saudara, tetapi sukses itu diukur dari berapa persen daripada kehendak Tuhan yang telah diwujudkan dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu juga saya telah mengutip satu quotes, don't try to climb to the top, ya, only to find out that you climb the wrong wall. Jangan kita usaha, hidup ini singkat, jangan kita berusaha untuk menuju puncak, hanya untuk menemukan bahwa kita telah menghidupi kehidupan yang keliru. Hati-hati, mari kita sesuaikan kehidupan kita. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang siap untuk mati adalah orang yang sudah menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan hidupku ini dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dia siap, saudara, untuk menghadapi kematian. Tapi kalau ada orang yang belum menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, satu kali dia berhadapan dengan kematian, dia agak gelisah. Dia akan restless, saudara. Dan mari kita memeriksa kehidupan kembali untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Ya, secara garis besar saya ingin menjelaskan tentang dimensi daripada kehendak Tuhan. Ini lebih banyak ke teaching, pengajaran, saudara. Ke dimensi, kita tahu, kita harus mengerti kehendak Tuhan itu dimensinya di mana saja. Ya. Satu, ada kehendak Tuhan yang berkaitan dengan kedaulatan Tuhan. Ya, artinya kehendak dan rencana Tuhan yang absolut, di mana tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya, saudara. Itu yang pertama, saudara. Daud, saudara, diurapi untuk jadi raja. Setelah itu dia ketemu apa? Ketemu beruang, ketemu singa, ketemu Goliat. Tidak membantalkan rencana Tuhan untuk dia jadi raja, saudara. Bukan hanya itu, ditaruh oleh Raja Saul di berbagai medan pertempuran, saudara. Karena dia jealous, siapa tahu dia mati di pertempuran. Enggak mati-mati itu, saudara. Dan akhirnya, saudara, akhirnya Raja Saul sendiri yang ingin membunuh Daud. Dia lari sebagai buron. Apapun kehidupannya naik turun. Tapi once God, ya, sekali Tuhan itu menetapkan dia menjadi raja, apapun yang terjadi, kehendak Tuhan yang daulat itu, dia tetap akan jadi raja. Dia ditentang oleh anaknya, saudara. Ada pemberontakan, saudara. Sampai dia harus keluar dari istananya, tetap jadi raja. Karena Tuhan telah menentukan dia menjadi raja atas bangsa Israel. Itu kehendak Tuhan yang absolut. Karena Tuhan yang berdaulat. Tidak ada yang bisa membatalkan. Saudara, betapa seringnya kita diperhadapkan dengan kalau Tuhan ingin memanggil kehidupan seseorang, diobati bagaimanapun, saudara. Tidak bisa, saudara. Waktunya ya waktunya Tuhan. Tapi kalau belum waktunya, saudara, sakit apapun juga naik turun dan lain sebagainya, ada cara Tuhan, kok ya hidup terus, saudara.
ada juga caranya Tuhan. Hari ini kita berduka cita karena kita ditinggal oleh seorang yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu Yohanes Lianto, adik dari Agus Lianto, saudara. Dia yang membuat interior design ini semuanya, kayu-kayu semuanya dia yang mengerjakan semuanya. 5 bulan yang lalu dia divonis kena leukemia, dan sejak itu keadaannya merosot terus sampai akhirnya dia meninggal di Kuala Lumpur, dan akhirnya kemarin jenazahnya sampai ke Surabaya. Satu big loss, kita sudah berdoa, minta mujizat, tapi kalau waktunya Tuhan, waktunya Tuhan. History itu. Kalau kita lihat sejarah, saudara, jalannya itu naik, turun, jatuh, bangun, dan lain sebagainya. Ada zaman dikatakan ada the dark ages of the church, ada zaman kegelapan gereja pada waktu itu. Ada macam-macam, saudara. Tetapi kalau ada kehendak Tuhan itu akan selama-lamanya, saudara. Saudara, kadang-kadang kita mengatakan, wah, kalau gitu nggak usah berdoa, salah, saudara. Kalau kita tahu bahwa ada kehendak Tuhan yang absolut, yang tidak bisa, manusia itu tidak bisa ganggu oleh apapun juga, kita tambah merasa secure, kita merasa damai, bahwa akhirnya kita tahu bahwa akhirnya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Amin, saudara. Akhirnya, saudara, kemenangan di pihak Tuhan, bukan kemenangan di pihak setan, saudara. Dan itu menjadikan sesuatu, memberikan satu harapan yang luar biasa. Saudara. Ada kehendak Tuhan yang berkaitan dengan kedaulatan Tuhan dan tidak bisa diganggu-gugat oleh sebab itu. Saudara. Yang kedua, ada kehendak Tuhan yang berkaitan dengan moral dan spiritualitas kita. Saudara. Sebenarnya kehendak Tuhan dalam masalah moral ini diketahui, kita bisa lihat di Perjanjian Lama di 10 hukum Taurat. Kita nggak usah baca semua, jangan ada padamu ilah Allah lain dan lain sebagainya. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel supaya ditaati, sehingga itu membuat satu moral yang baik bagi bangsa Israel. Bangsa Israel tidak dijanjikan untuk menduduki tanah perjanjian saja, tanah yang melimpah susu dan madu, dan tanah yang makmur dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bukan hanya ingin bangsa Israel diberkati saja di tanah perjanjian, tapi Tuhan juga ingin pada waktu bangsa Israel menduduki tanah perjanjian, mereka punya moralitas dan spiritualitas yang baik. Nah, kalau satu bangsa setelah diberkati akhirnya lupa Tuhan, wah itu bahaya sekali. Saudara, Tuhan ingin memberkati kita, tapi Tuhan juga ingin kita mempunyai moralitas dan spiritualitas yang baik. Karena itu menentukan sikap kita, moralitas yang baik dan spiritualitas yang baik itu menentukan sikap kita kepada Tuhan dan sikap kita kepada sesama kita. Katanya ada orang mengatakan 10 hukum Taurat itu dalam perjanjian baru dirangkum dan hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu moralitas itu. Tuhan ingin memberkati kita luar biasa, tapi juga Tuhan ingin memunculkan spiritualitas kita bertumbuh secara rohani. Kalau tidak, saudara, pada waktu berkat Tuhan itu datang kepada kita akhirnya menjadi orang yang egois dan kita tidak mempunyai kerohanian yang mantap, saudara, bahaya, saudara. Bahaya. Kalau kedudukan kita misalkan diangkat sama Tuhan, pada waktu yang sama kita tidak memiliki misalkan pengampunan kepada orang lain, kita bisa bunuh semua musuh kita, betul nggak, saudara? Itu, saudara. Jadi bahaya kalau kita moralnya tidak baik pada waktu kita diangkat sebagai pemimpin oleh Tuhan. Ya, ini. Yang ketiga, kehendak Tuhan yang berkaitan dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara. Minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa ada kehendak Tuhan atas setiap orang. Saudara, di tempat ini, setiap orang yang ada di tempat ini, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk kita. Saudara. Ya, jadi, tapi masalahnya kadang-kadang kita tidak sadar. Saudara. Ya, kita lebih mudah mengimani untuk orang lain daripada mengimani untuk diri sendiri.
Ibu percaya enggak bahwa anak-anak ibu akan dipakai Tuhan secara luar biasa? Saya percaya Pak, saya percaya anak-anak saya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ibu percaya enggak kalau ibu juga bisa dipakai Tuhan? Oh siapa saya Pak, saya ini tidak ada degree, tidak ada gelar, tidak pendidikan. Saya biar anak-anak saya saja yang dipakai Tuhan. Lebih gampang mengimani untuk orang lain daripada untuk diri sendiri. Saudara sadar bahwa setiap kita dikasih Tuhan talenta, kapasitas, kreativitas, saudara, yang bisa dikembangkan, saudara, untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Setiap orang, saudara, setiap orang tidak dipanggil menjadi pendeta, saudara. Ya toh? Setiap orang dipanggil untuk menjadi orang-orang yang Tuhan inginkan dengan talenta masing-masing. Ada yang bisa jahit, tapi nggak bisa masak, ada yang bisa masak, tapi nggak bisa jahit. Setiap orang bisa mempunyai keahlian yang luar biasa. Amin, saudara. Dan saudara, gereja akan menjadi luar biasa bukan karena besarnya gereja. Gereja bukan hanya akan jadi luar biasa bukan karena ribuan jemaatnya, kemudian wow semuanya kebaktiannya wow. Tetapi gereja yang luar biasa diukur berapa persen dari jemaatnya itu yang sudah mengembangkan talenta dan kapasitas yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Saudara, ada yang disebut Pareto Principle. Pernah dengar Pareto Principle? Pareto Principle itu ada 20-80. Ya. Biasanya dalam satu perusahaan itu 80% dari hasil dari perusahaan itu ditentukan oleh 20% dari perusahaan, orang-orang yang ada dalam perusahaan itu. Sedangkan yang 80% itu menghasilkan 20% dari perusahaan itu. Kalau di gereja, biasa katanya di gereja itu maju ya 80% dari pekerjaan di dalam gereja itu dilakukan oleh 20% dari orang-orang yang ada dalam gereja itu. Sedangkan yang 20% itu dikerjakan oleh 80%. Itu Pareto Principle, bekerja diterima di dunia internasional, itu semuanya mengatakan begitu. Tetapi betapa luar biasanya saudara, kalau setiap kita mau dipakai Tuhan, setiap kita mau melakukan kehendak Tuhan, bukan Pareto Principle, seluruh jemaat diingatkan bahwa hidup ini melakukan kehendak Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Memakai seluruh potensi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Itu baru luar biasa, saudara. Yang keempat, saudara. Kehendak Tuhan ada yang berkaitan dengan keadaan situasi hidup kita. Kehendak Tuhan ini akan menyatakan apa yang Tuhan inginkan tentang bagaimana kita harus hidup dan bersikap terhadap situasi yang kita hadapi. Tahukah saudara bahwa setiap kehidupan, waktu kehidupan itu situasinya bisa berubah terus. Tahun ini bisa berubah saudara, dengan tahun depan. Kalau saudara lihat hidup saudara tahun-tahun yang silam, bukankah situasi itu keadaan kita berubah terus saudara? Kena pandemi berubah saudara. Dan pada waktu situasi berubah, saudara, kita harus tetap mendoakan supaya apa Tuhan sikap saya dalam menyikapi perubahan zaman ini. Saudara. Dan bukan hanya terus memiliki lifestyle yang terus dipertahankan, kadang-kadang lifestyle kita itu harus diturunkan, saudara. Ya, dalam masa-masa yang seperti masa-masa pandemi yang lalu. Saudara. Gereja ini juga mengalami masa-masa yang sulit pada waktu pandemi. Karena apa? Kita sudah selesai, saudara, renovasi. Saya tidak takut loh, saudara, kalau gereja nggak punya uang, saudara. Saya nggak takut, saudara. Katanya Pak Yeremia yang sebagai perintis gereja ini mengatakan, Andre, kalau kamu jadi gembala nanti, saudara, jangan nyimpen uang banyak-banyak, saudara. Loh kenapa? Itu yang jadi sumber gegeran katanya. Banyak gereja geger karena uangnya kebanyakan gitu, saudara. Ya, uangnya begitu berapa aja yang punya terus dihabiskan untuk melebarkan kerajaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi akhirnya ya saya nggak takut saudara nggak punya duit saudara ya. Renovasi sudah selesai saudara. Dan pada waktu kita memakai tempat ini saudara masih ingat ya jemaat mulai naik dan lain sebagainya. Di Galaxy Mall kita juga renovasi saudara, dari satu kebaktian, kedua kebaktian sampai ketiga kebaktian saudara. Wah naik terus, grafiknya naik terus saudara. Tapi pada waktu grafik itu naik, tutup karena pandemi. Dan pada saat itu belum punya uang banyak. Dan kita mengalami masa-masa yang sulit. Tidak banyak orang yang tahu. Staf
salary-nya dipotong 10%, 15%, 20%, 30% sampai saudara. Ya itu ya, tapi nggak apa-apa, kita harus hadapi itu. Kita buat makan bersama siang-siang, dapur massal, saudara. Staff makan bersama supaya uang belanjanya nggak habis, saudara. Jadi sama-sama ada sisa dibawa para beberapa staff yang memerlukannya. Saudara, itu yang harus dilakukan. Kalau kita harus merubah lifestyle, so be it, saudara. Saya sendiri terus terang pada saudara, baru pertama kali saya ngomong ini, pada masa pandemi 1 tahun saya tidak terima gaji, saudara. Dan tapi tetap gemuk gini loh, saudara. Ya, Tuhan pelihara, saudara. Jangan khawatir, saudara, ya kan, saudara. Ya, apa yang saya lakukan, saudara? Ya, bantu istri. Istri jual ayam goreng, saudara. Enggak tahu, saudara. Sekarang enggak, saudara. Ya, ya. Karena orang makan ayam goreng minggu depan enggak makan ayam goreng. Saudara. Jalan pagi ketemu temannya, saudara, teman, gitu, dan kemudian dia jual ayam organik, saudara. Ya, jual ayam organik. Ini satu ide, akhirnya jual ayam organik. Saudara. Kalau ayam organik, orang kan ingin hidup sehat. Hari ini makan ayam organik, minggu depan masih ada repeat order. Bulan depan masih kepingin sehat, betul nggak, saudara? Ya, kalau mungkin ayam goreng 1 bulan cuma 1 kali, saudara, ayam organik 1 bulan bisa 4 kali, saudara. Tiap minggu perlu ayam organik, saudara. Jadi akhirnya kita jualan ayam organik, nggak tahu, saudara? Ya, jadi kan gitu, saudara. Jadi saudara, kadang-kadang sebelum ngantor, saudara, ya, saya ambil ayam organik, ngantarkan ke orang-orang, saudara. Saya harus ngambil, enggak apa-apa toh, saudara. Orang ganteng kayak gini ngambil ayam organik, gitu. Untuk jual ayam, saudara. Iya toh, saudara. Enggak apa-apa, wong saya enggak nyuri kok, saudara. Tapi kehidupan lifestyle itu berubah, saudara. Berubah, karena situasi berubah. Enggak masalah, saudara. Banyak orang situasinya berubah, enggak mau merubah lifestyle-nya. Enggak punya fleksibel, keleluasan untuk bisa menyesuaikan kehidupan ini dengan dari zaman ini, saudara. Enggak masalah, saudara. Istri saya mulai membuat bunga kertas untuk papan itu, saudara. Ya, jadi latihannya waktu saya ulang tahun. Enggak dikasih kado, dikasih karangan bunga, saudara. Bunga kertas. Masya Allah, saudara, saya masih ingat itu. Sekarang, saudara, ya ada orang syukuran kafe, graduation, ucapan duka cita, dan sukacita, duka cita semua perlu bunga kertas, dia yang. Tapi ini bukan promosi, saudara, ya. Ya, bukan promosi harus pesan ke istri saya, tapi memang bunga kertas istri saya terbaik di Surabaya. Gitu, saudara, ya kan, saudara. Tapi at least we fight. Kita harus bisa. Gitu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Banyak orang sudah nelongso, nggak lagi mau untuk berkembang, saudara, dalam masa-masa yang sulit. Saudara, kita harus ada pada waktu situasi berubah dalam kota kita, dalam negara kita, dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Sikap kita, bagaimana kita menyikapinya? Ada kehendak Tuhan yang begitu. Ada kehendak Tuhan yang berkaitan dengan saat sekarang. Apa yang Tuhan kehendaki untuk hari ini. Keputusan apa yang harus diambil hari ini. Apa yang harus aku katakan pada orang yang aku temui pada hari ini. Saudara. Ada kehendak Tuhan untuk hari ini, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan dalam sehari itu ada banyak waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita bisa tenang sebentar, kalau kita bisa merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk bisa peka kepada pimpinannya, maka kita akan bisa melakukan banyak kehendak Tuhan dalam sehari. Mungkin ada dorongan untuk WA teman kita, memberikan kata-kata penghiburan. Mungkin juga ditelepon, ayo kamu, aku traktir hari ini. Dan pada waktu kita ketemu, kita bisa mengangkat kembali semangat dari teman kita dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam satu hari, saudara. Dan saudara, ini penting sekali, saudara. Karena apa, saudara, ya? Kita ini waktu itu dalam Alkitab itu ada 2. Satu kronos, yang akhirnya jadi kronologi.
Orang lahir terus bertumbuh terus sampai orang mati itu kronologi. Tapi ada waktu yang disebut kairos. Artinya itu waktu Tuhan, gitu, waktunya Tuhan. Di mana dalam waktu itu terjadi maksud Tuhan itu diwujudkan dalam waktu tersebut. Jadi kehidupan itu bukan sekedar kita menjalani kehidupan sampai mati itu waktu kronos. Tapi Tuhan ingin dalam waktu kronos itu terjadi kairos. The day of the Lord itu. Jamnya di mana Tuhan itu intervensi dalam kehidupan kita. Dan memunculkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Dan itu yang disebut mengalami Tuhan. Ya, orang mengalami Tuhan. Pada waktu kita melakukan kehendaknya, mendadak itu menjadi waktu kairos, itu dalam bahasa aslinya kairos, the day of the Lord itu. Dan akhirnya kita mendapatkan yang belum pernah mungkin kita bisa bayangkan, saudara. Itu yang disebut waktu kairos. Ya, jadi Tuhan ingin waktu hidup kita menjadi kairosnya Tuhan, dan jadi kita perlu minta Tuhan guidance atau pimpinan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hari ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan setelah aku mendengarkan khotbah ini, apa yang aku akan praktekkan dalam kehidupanku setelah ini, saudara. Ya, itu yang penting, saudara. Bagaimana kita tahu? Tadi ada 5 hal ya, tadi kita sudah tentang 5 kedaulatan Tuhan, terus kemudian kita juga tentang moralitas, tentang kehendak Tuhan untuk setiap kita, tentang situasi dan kehendak Tuhan pada saat ini. Itu dimensi daripada kehendak Tuhan. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup itu dibangun atas keputusan demi keputusan. Keputusan yang keliru, kehidupan kita melenceng, betul nggak, saudara? Ya, keputusan. Kalau kita ingin memutuskan sesuatu dan kita ingin keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ada beberapa tips, saudara. Ya, checkpoint. Bagaimana kita bisa membuat satu keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, step by step, setelah beberapa tahun kita akan lihat, kita akan memiliki satu kehidupan yang amazing, yang luar biasa. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Yang pertama, saudara, apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan firman Tuhan? Ini adalah yang paling utama, saudara. Firman Tuhan ini yang paling utama, saudara. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita perlu mempelajari firman Tuhan. Kita perlu mempraktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus menjadi otoritas yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini menganggap diri kita lebih pintar daripada firman Tuhan. Tidak, saudara. Kalau dulu dalam kerajaan di Inggris, saudara, saya sering juga katakan, kalau titahnya raja, berita dari raja dibacakan, semua orang dari desa itu harus berlutut, memiliki sikap mau mendengarkan titah raja, mau mendengarkan berita dari raja, dan siap melakukan kalau ada perintah yang raja telah berikan. Sikapnya luar biasa. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Raja Daud itu adalah raja yang luar biasa, tapi kalau di hadapan firman Tuhan, dia respeknya luar biasa. Tercantum dari Mazmur 119, salah satu Mazmur yang terpanjang, dan semua itu dia ngomong tentang sikap dia kepada firman Tuhan. Aku merenungkan Taurat-Mu, topanglah aku sesuai dengan titah-titah-Mu Tuhan Yesus. Semuanya di situ. Dan aku mencondongkan hatiku untuk melakukan Taurat-Mu dan lain sebagainya. Itu Mazmur 119 itu semuanya. Raja yang luar biasa, tapi kita lihat bagaimana sikapnya dia kepada firman Tuhan itu juga luar biasa. Ya, jadi jangan memutuskan apa yang saudara pandang baik saja, saudara, tapi putuskan, saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ada orang yang mau bercerai. Dia ngomong begini, saudara. Aku mau cerai baik-baik. Kita enggak tengkar. Kita enggak mau bertengkar. Kita mau cerai baik-baik. Soalnya aku sudah enggak happy lagi dalam pernikahan ini, saudara.
kita, ya ini yang jalan yang terbaik. Saudara, dia ngomong gitu. Kalau istriku minta rumah, silakan ambil rumah ini. Kalau minta tabungan, silakan ambil tabungannya. Aku keluar sendirian, nggak apa-apa. Aku kerja dari bawah lagi. Tapi aku ingin hidup happy. Aku sudah menentukan ada orang yang aku cintai dan mau memulai dengan orang yang aku cintai itu. Dan itu baik menurut pandangannya sendiri, saudara. Jadi aku nggak mau rame, udahlah kita pisah baik-baik, saudara. Nggak usah rame-rame, saudara. Dan itu yang menurut dia terbaik. Padahal firman Tuhan mengatakan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjamin kalau dia menikah dengan orang yang dia cintai sekarang, hidupnya akan jadi baik. Dulu kan dia cinta dengan istrinya itu. Saudara, itu yang kadang-kadang orang itu membuat keputusan solusi berdasarkan apa yang dia pandang baik, tapi belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Tambah rusak hidupnya. Ya, jadi itu hati-hati dengan itu. Yang kedua, saudara, apakah keputusan kita itu baik dan berhikmat? Nah, ini ada hikmatnya. Pengkhotbah 7 ini ada ayat yang begini, ayat yang 10, janganlah kamu mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Saudara. Jadi saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak berdasarkan hikmat. Ada pernyataan-pertanyaan yang kalau dinyatakan itu bukan berdasarkan hikmat. Saudara. Keluar itu tidak berhikmat sama sekali. Ada keputusan-keputusan yang tidak berhikmat juga. Saudara. Saudara, betapa banyaknya orang kena masalah sekarang karena kurangnya hikmat. Yang ini saya harus katakan bahwa ada banyak orang yang kena pinjaman online. Saudara, bahaya. Kalau saudara terlibat dalam pinjaman online harus secara cepat diputuskan, diselesaikan. Kalau enggak, your life will be in trouble. Saudara. Satu kali saudara akan kena masalah. Saudara. Ya. Ada orang yang ingin beli rumah, ya, ingin beli rumah, terus kemudian ingin yang lebih besar. Tapi kan ada limit dari income-nya, ya. Terus kemudian akhirnya ingin membeli rumah yang lebih besar, tapi di luar batas kemampuan keuangannya untuk mencicilnya. Dan satu kali akan masalah, saudara. Kredit macet dan lain sebagainya, saudara. Tiap orang itu punya kapasitas masing-masing, punya keadaan keuangan masing-masing. Dan kita perlu berhikmat untuk menata keuangan kita, sehingga hidup kita itu bisa mengalami semua hal yang baik. Tema kita prosper kan. Saudara, prosper itu hanya terjadi kalau kita bisa merasa cukup untuk diri kita. Saudara. Kalau kita nggak merasa cukup, ya kita tidak akan bisa merasa prosper. Ya, itu yang ketiga, apakah kita dapat bertanya secara jujur kepada Tuhan supaya Dia memampukan kita untuk mencapai apa yang Dia inginkan. Ini penting, saudara ya. Jadi pada waktu kita yakini kehendak Tuhan, pada waktu yang sama, apakah Tuhan juga beri satu keyakinan bahwa kita akan mampu untuk mencapainya. Saudara, saya interview banyak orang, saya ngomong dengan banyak orang, bahkan dari jemaat ini juga, apa yang membuat kamu berhasil dalam hidupmu, saudara? Dan ternyata ada banyak orang yang mengalami gini, pada waktu ada satu crossroad, ada satu persimpangan jalan, dan dia harus membuat keputusan, saudara. Ya mendadak itu ada nyali, ada keberanian untuk action, untuk tertentu, saudara. Dan dia yakin itu kok rasanya, lihat keadaannya itu kok rasanya tidak kondusif. Tapi nggak tahu, sebenarnya ada satu pimpinan Tuhan ke arah situ. Dan dia berani akhirnya. Dan terjadi satu terobosan yang luar biasa. Tuhan memberikan konfirmasi dan keyakinan itu.
Walaupun itu juga harus didasari dengan hikmat Tuhan juga, saudara. Saya ingin cerita, saudara ya. Anak-anak kami kuliah di Amerika, saudara. Anak-anak saya kuliah di Amerika. Dua anak lulus dari Amerika. Tetapi saudara, kalau lihat dari gajinya pendeta di MDC, saudara, kita tidak bisa nyekolahkan anak ke luar negeri. Gitu. Tapi memang itu dari sononya. Enggak, saya ini cerita gini bukan nelongso loh, saudara, bukan, saudara. Dari dulu itu Pak Yeremia selalu menekankan kita di salary kita hanya untuk kebutuhan pokok. Tapi kalau ada kebutuhan yang lain harus beriman sendiri, gitu, saudara. Jadi harus tetap mempraktekkan terus. Ya, ada yang salah ya? Ibrani 13 ayat berapa? 21 ya? Salah ketik ya, bukan 31 tapi 21. Ya itu, saudara. Dan saya sudah mengambil asuransi pendidikan untuk anak-anak kami, tapi asuransi pendidikan untuk dalam negeri, bukan luar negeri, saudara. Dan pada waktu anak-anak mau ke luar negeri, pada waktu anak kami yang pertama ke luar negeri, kita duduk sama-sama, saudara. Kita berdoa sama-sama. Sudah waktunya belum untuk mau ke luar negeri. Dan kita terbuka secara keuangan. Papa sudah ambil asuransi pendidikan, tapi maksimal itu 1,5 tahun untuk pendidikanmu kalau kamu mau di Amerika. Loh, jadi terus gimana Pak? Ya kita kerjasama ya. Papa akan terus berdoa supaya Tuhan mencukupi, tapi kita juga atur. Kamu pergi ke kota, tidak boleh ke Los Angeles, tidak boleh ke Chicago, kamu pergi ke Portland. Kenapa di Portland? Karena ada mama mertua, ada kakak ipar, jadi cici-cicinya Mariani itu tinggal di Portland. Dihitung semuanya. Dan Kevin harus pergi ke Portland, tinggal di mereka, gratis, nggak bayar, makan gratis, tidur gratis. Itu sudah ngirit berapa, betul nggak, saudara? Ya itu jadi ada wisdom. Nah, anak kami yang pertama itu, saudara, walaupun kuliah di Amerika, uang jajannya itu 1 bulan $100. Jadi itu artinya boros atau ngirit, saudara? Ya wirit, saudara. Wirit sekali, saudara. Jadi $100. Dan kenapa? Karena dia berani bawa makanan dari rumah ke kampus. Makan bukan makan di luar, tapi makan dari makanan rumah yang sudah disiapkan. Saudara. Wah iritnya minta ampun, saudara. Jadi, nah belum sampai situ dia belajar mati-matian. Saudara. Kedua anak kami mendapat scholarship. Anak pertama Kevin dan Karina lulus dengan satu scholarship, dengan cum laude dan scholarship. Dan akhirnya semua itu bisa digenap. Nah itu adalah satu ya kayak langkah iman tapi nggak ngawur juga, saudara. Ya nggak ngawur gitu. Jadi itu yang harus ada ya dalam mencari kehendak Tuhan. Ya. Yang keempat, apakah kita merasa damai sejahtera dalam keputusan kita itu, saudara. Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita harus mengevaluasi benar-benar apakah keputusan yang kita ambil itu membawa damai sejahtera atau tidak, saudara. Somehow, saudara, kalau itu menurut hatinya Tuhan, kalau itu menurut kehendaknya Tuhan, itu sifatnya itu akan membawa itu damai dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang pikiran ini menentang, saudara. Ya, ada banyak kasus di mana kita dapat opportunity business. Secara pikiran ini menguntungkan luar biasa, saudara. Tapi hati gelisah, saudara. Rasanya tidak ada damai. Dalam hal ini seringkali istri memiliki ketajaman lebih daripada suami. Saudara. Karena itu ya, Tuhan menciptakan agak berbeda. Memang suami mengandalkan nalar ini lebih, saudara. Tapi istri lebih intuisinya bisa lebih peka lagi. Saudara. Tapi belajarlah untuk mendengarkan adanya damai dalam hati kita. Kalau itu semuanya itu menghasilkan damai dalam kehidupan kita, ya pastikan itu kehendak Tuhan. Saudara.
Ya, karena Tuhan itu Raja Damai, kerajaannya dan kerajaan damai. Sesuatu yang apa ya saudara ya, sangat unik sekali bahwa damai itu luar biasa. Saudara. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan pasti ada damai. Saudara. Saudara, pengalaman saya, siapa di antara saudara yang tidak pernah disakiti orang? Angkat tangan. Siapa yang pernah disakiti orang? Angkat tangan. Oh, yang enggak angkat tangan bohong. Saudara. Ya, setiap kita pernah disakiti. Kalau saudara enggak angkat tangan, saudara yang menyakiti. Saudara. Itu ya. Jadi setiap kita pernah disakiti orang. Nah, apa yang firman Tuhan? Kalau kita disakiti orang, apa yang harus kita lakukan? Mengampuni. Katanya gitu, suruh mengampuni. Ya kita mau mengampuni, tapi pada waktu kita mengampuni, kita bisa ingat lagi, sakit lagi saudara. Aku enggak mau ingat gajah yang muncul pertama kali di benak kita apa? Gajah. Aku mau melupakan kesalahan orang itu. Yang keingat kesalahan orang itu lagi. Saudara. Kita mau mengampuni sih. Ya kita semua, tetapi saudara ada satu pengalaman yang luar biasa. Mengampuni saja tidaklah cukup saudara. Kita harus move on. Mengampuni dan move on. Jangan cuma mengampuni aja. Lakukanlah kehendak Tuhan. Nah pada waktu kita melakukan kehendak Tuhan itu ada damai dalam hidup kita. Dan damai itulah yang mengobati sakit hati kita. Damai itulah yang mengobati kepahitan-kepahitan yang lain. Dan kalau orang itu mengampuni, suruh mengampuni tapi tidak mau move on, nanti dia akan blaming others. Dia akan terus menghakimi yang lain, menyalahkan yang lain. Damai itu luar biasa. Dan pada waktu kita bergerak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, damai. Itu kedamaian itu nggak bisa dibeli di mall, saudara. Kedamaian itu hanya bisa kita rasakan karena itu pemberian Tuhan. Amin, saudara. Itu penting sekali, saudara. Apapun yang kau lakukan, biarlah itu membawa damai sejahtera dalam hati saudara. Apakah keputusan saudara itu memuliakan Tuhan? Ibrani 11 ayat 36, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, apakah yang keputusan kita itu nanti akhirnya memuliakan diri sendiri atau memuliakan nama Tuhan? Kita ngomong sama orang lain, kita harus, sekarang ini zamannya orang kena narkoba. Kita harus mengumpulkan uang untuk bisa memulihkan orang yang kena narkoba. Anak-anak muda kena narkoba, orang-orang mahasiswa kena narkoba, artis-artis kena narkoba, orang di gereja ya kena narkoba, semua kena narkoba. Kita harus mempunyai keinginan untuk memulihkan mereka. Kita harus kumpulkan dana untuk bisa memulihkan mereka. Orang-orang mengatakan, loh kumpulkan dana kemana supaya kita bisa membantu orang yang kena narkoba? Ya di yayasan saya. Loh ternyata ya alasannya bagus sekali, tapi endingnya untuk diri sendiri lagi. Hati-hati saudara ya. Jadi apakah keputusan ini endingnya memuliakan nama Tuhan atau memuliakan diri sendiri? Saudara, apakah keputusan yang kita lakukan itu akhirnya bisa membuat orang lain itu melihat bahwa kita ini pengikut Kristus? Apakah decision kita itu mereka bisa melihat inilah orang Kristen harus seperti itu. Saudara. Karena ada tempat-tempat yang kita bisa kunjungi tapi itu tidak mencerminkan itu kita pengikut Kristus. Ada guyonan-guyonan yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, yang kalau orang mendengarnya itu tidak mencerminkan bahwa kita itu pengikut Kristus. Dan guyonan itu tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara, hati-hati. Saya akan rangkum bagaimana kita tahu bahwa keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu, keputusan itu sesuai dengan firman enggak? Keputusan kita itu baik dan berhikmat. Yang ketiga, apakah kita juga dengan jujur bisa meminta Tuhan itu memberikan nyali, keberanian bagi kita untuk mewujudkannya. Saudara. Tentunya dengan hikmat juga. Apakah kita merasa damai sejahtera dengan keputusan itu? Dan apakah keputusan kita memuliakan nama Tuhan? Saudara, sekali lagi marilah kita berusaha dan ini jadikan prioritas. Biarlah hidup kita itu
melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan rencananya dalam kehidupan kita. God bless you. Amin.